Iya, Bu bilang nggak kuat, Bu. Kita harus cari bantuan. Ayo teriak lagi, teriak. Tolong! Tolong! Anak-anak saya tidak mungkin main petasan ataupun kembang api. Buktinya aja, saya juga dulu pernah kok kena petasan yang mereka mainin. Bahkan saya juga hampir gosong. Rubia, mereka memang masih pada kecil. Tapi bukan berarti kamu bisa menuduh mereka seenaknya. Kok Pak Kiai ngeliatin saya begitu banget sih? Apa jangan-jangan dia bener-bener tahu ya kalau saya yang udah bikin gudang itu kebakaran? Mau apa kamu datang-datang ke sini lagi? Saya mau bertemu dengan Aisyah, Pak. Kalau kamu nyakitin anak saya Aisyah, kamu itu akan berhadapan sama saya. Ngerti kamu? Mas Mami, saya lihat ini nih Mas. Saya rasa gara-gara lampu teplok inilah yang menjadi penyebab kebakaran di sini, Mas Mami. Dan saya rasa sidik jari pelakunya ada di situ. Jangan dipegang, ya. Sidik jari. Aduh, gawat, gawat. Aku kan sempat megang lampu itu sebelum terjadi kebakaran. Aduh, gawat ini. Ranun, cepat buka pintunya, Ranun. Ranun. Ranun, buka, Ranun. 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 Kamu tuh kenapa sih? Mau-mauan aja ikut-ikutin Mbak Halimah untuk taspek segala. Kamu tahu nggak sih Ranun, tujuan Mbak Halimah itu apa? Mbak Halimah itu sengaja ingin mengecewakan kamu dan ingin buat kamu tuh putus asa. Kamu itu benar-benar bodoh ya Ranun. Bodoh. Tapi Rubia, hasilnya gimana, Ranun? Saya positif, Mbak. Saya hamil. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa Abi bilang? Abi yakin Ranun itu hamil. Alhamdulillah ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mami, selamat ya. Sebentar lagi kamu akan menjadi bapak. Sama seperti Abi. Iya, Abi. Alhamdulillah. Nah, mulai sekarang kamu harus banyak istirahat. Kalau mau melakukan apa-apa juga harus hati-hati, ya. Kalau kamu juga perlu sesuatu, panggil Umi atau panggil siapapun di rumah ini untuk bantu kamu. Terima kasih Umi. Tapi Ranun nggak mau ngerepotin semua orang yang ada di rumah ini. Justru kalau terjadi apa-apa sama kamu malah merepotkan kami. Kami nggak merasa direpotkan. Kami justru khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu, Nun. Ya, jadi kamu nggak usah sungkan-sungkan. Kamu harus ingat, Ranun. Ini kan kehamilan kamu yang pertama. Iya, Umi nggak usah khawatir ya. Jangan lupa juga untuk rajin baca surat Maryam dan surat Yusuf. Supaya nanti kalau bayinya lahir, seandainya dia perempuan, dia akan secantik Maryam. Kalau dia laki-laki, dia akan seganteng Yusuf. Amin, insya Allah Umi. Semua rencana saya sudah berantakan. Sekarang Ranun udah hamil anak Mas Fahmi. Apa yang harus saya lakukan untuk menyingkirkan dia dari kehidupan Mas Fahmi? Saya benar-benar kecolongan. Saya benar-benar kecolongan. Brengsek! Tapi saya nggak boleh nyerah. Saya nggak boleh nyerah. Karena saya masih ada peluang untuk bisa menyingkirkan Ranun dan juga si Halimah. Saya akan menyingkirkan mereka berdua.
pasti bisa mendapatkan Mas Fahmi. Saya yakin. Dan itu pasti. Nah, ini Abi. Abi janji setelah kamu lahir nanti, Abi akan menjaga kamu, menyayangi kamu, dan juga akan mendidik kamu dengan baik, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mbak Halimah, sini Mbak. Iya, kenapa Rubia? Mbak, coba lihat mereka. Mereka mesra banget ya? Iya, ya emang mesti begitu. Kalau suami istri memang harus mesra. Mbak, apa Mbak Halimah nggak cemburu? Kenapa harus cemburu? Ya iyalah Mbak. Karena dengan kehamilan Ranu, Mas Fahmi itu akan terus memperhatikan dia. Dan Mbak Halimah, bisa-bisa Mbak Halimah itu akan kehilangan perhatiannya Mas Fahmi. Maaf ya, saya nggak ada waktu untuk ngomongin ini. Saya masih ada keperluan lainnya. Jadi saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Loh, bukannya wakil saya sudah datang ke sana kemarin? Apa? Tidak jadi? Astagfirullahaladzim. Baik, begini. Biar saya bicara sama dia dulu. Nanti setelah itu, saya segera datang ke sana. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ranun, saya baru dapat telepon dari supplier komputer. Saya harus datang ke sana. Nanti saya usahakan sebelum sore saya sudah pulang. Jadi kita bisa ke dokter sama-sama. Iya, Mas. Saya akan nunggu, Mas. Tapi Mas juga jangan lupa, kalau sore ini Abi kan bikin syukuran untuk kehamilan saya. Ya, baiklah kalau begitu. Saya usahakan saya pulang secepatnya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranu, kamu seharusnya jangan biarin Mas Fahmi pergi dong. Mas Fahmi itu kan ada urusan, Rubia. Iya, tapi lebih penting mana sama menemani kamu ke dokter, Ranu? Dua-duanya penting. Ya jelas beda dong. Lebih penting menemani kamu ke dokter. Dan ini juga kan menyangkut soal kehamilan kamu. Anaknya dia juga. Kelihatannya Mas Fahmi itu memang benar-benar mencintai Mbak Halimah. Dan dia juga lebih memperhatikan Mbak Halimah daripada kamu. Dan aku juga curiga. Kayaknya Mas Fahmi itu memang didukunin deh sama Mbak Halimah. Aku nggak mau ngebahas masalah ini. Kamu itu selalu aja seuzon sama orang. Itu dosa. Apalagi ini bulan puasa. Di bulan puasa ini harusnya kita berpikir positif ke semua orang. Ranu udah benar-benar susah untuk aku kuasai. Dia semakin gak bisa lagi untuk ngeluarin aku. Saya memang tidak jadi ke kantor supplier seperti yang Mas suruh ke saya. Itu juga karena tiba-tiba ada urusan penting yang harus saya selesaikan, Mas. Iya, Li. Tapi seharusnya kamu bilang dulu ke saya. Karena mereka sudah menunggu. Saya khawatir kalau seperti ini, mereka menganggap kita ini nggak serius. Iya, Mas. Saya benar-benar minta maaf, Mas. Saya mengaku salah. Ya sudah. Sekarang kamu ikut saya ketemu dengan mereka. Kamu jelaskan dan kamu minta maaf. Supaya mereka nggak kecewa. Baik, Mas. Ya Allah. Kenapa perutnya kayak gini? Ya Allah, kenapa sakit banget? Kamu kenapa, Ranun? Mbak, saya mau nanya deh. Apa emang kalau orang lagi hamil itu di daerah sekitar sini suka sakit ya, Mbak? Awal-awalnya sih iya, kram kayak sedang datang bulan gitu kan? Tapi ini rasanya beda, Mbak. Ini kayak ada yang mengganjal di sekitar bawah perut. Dan rasanya sakit banget, pegel. Oh, ya itu yang mengganjal itu si bayi. Apa mungkin, Mbak? Iya, namanya juga sedang berbadan dua. Ya, pasti kan itu bayinya yang dalam perut. Iya, tapi kan saya ini kan juga baru hamil muda, Mbak. Sebaiknya cek ke dokter aja ya. Kamu kan bukannya sore ini mau ke dokter? Iya, tapinya Mas Fahmi juga masih ada urusan, Mbak.
Ya udah kalau gitu saya nganter. Tapi minta izin dulu ya sama Mas Fahmi. Ya? Iya, Mbak. Jadi kamu ke dokternya sekarang? Iya, Mas. Tapi saya masih ada urusan di sini. Nggak apa-apa, Mas. Mas selesain aja urusannya. Biar nanti saya minta tolong dianterin aja sama Mbak Halimah. Boleh kan? Boleh. Tapi apa sebaiknya kamu nunggu saya pulang dulu aja? Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Nanti malah urusan Mas nggak selesai lagi karena keburu-buru. Baiklah kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan. Kamu minta Furqon antar kamu, ya? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Benar, ini sudah ada kantong bayinya. Berarti ibu benar-benar positif hamil. Alhamdulillah ya Allah. Mbak. Jadi yang mengganjal di perut saya itu bayinya itu, Dok. Mengganjal? Mengganjal seperti apa? Saya suka merasa di perut saya ada yang mengganjal, Dok, dan itu rasanya sakit. Saya periksa dulu ya. Apa, Dok? Ada benjolan yang agak besar. Astagfirullahaladzim. Benjolan apa, Dok? Astagfirullahaladzim. Itu miom. Miom. Miom itu apa, Dok? Miom itu sejenis tumor. Tumor? Iya. Dia tumbuh di sekitar rahim wanita. Bentuknya benjolan-benjolan seperti anggur. Maksud dokter kanker rahim? Bukan. Kanker rahim itu adalah tumor yang ganas. Sedangkan miom adalah tumor yang jinak yang masih bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Miom yang ada dalam rahim itu sudah agak besar. Itu yang menyebabkan perut ibu merasa ada ganjalan-ganjalan dan merasa sakit. Terus saya mesti gimana, Dok? Saya sarankan agar kandungan ibu dibatalkan dulu. Miomnya kita angkat. Setelah beberapa bulan, ibu baru boleh hamil lagi. Maksud dokter, saya harus menggugurkan bayi ini? Iya, karena miom ini bisa mengganggu kehamilan ibu. Bayinya bisa saja tumbuh dengan baik, tapi akan lahir dengan cacat. Atau bisa juga meninggal dalam kandungan. Astagfirullahaladzim. Saya akan mempertahankan, Dok. Ibu siap dengan risikonya?
Tapi dok, apa memang bisa membahayakan bayinya dok? Belum tentu juga. Tapi kemungkinannya sangat besar seperti itu. Terus dok, nyawa ibunya terancam juga dok? Kalau didiamkan, miom itu akan berkembang semakin besar dan akan menjadi kanker ganas. Dan itu akan sangat membahayakan jiwa ibu. Apapun resikonya, saya akan mempertahankan kandungan ini dok. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ranun, tolong pertimbangkan kembali keputusan kamu, Ranun. Enggak, Mbak. Saya akan mempertahankan kandungan ini. Karena saya akan sangat berdosa besar, Mbak, kalau saya menggugurkan bayi saya sendiri. Ranun, ini bahaya. Apapun resikonya saya akan terima, Mbak. Astagfirullahaladzim, Ranun. Mbak, coba Mbak Halimah bayangin. Gimana kecewanya Abi, Umi, dan Mas Fahmi kalau saya harus menggugurkan bayi saya sendiri. Dan Mbak juga tahu kan kalau Abi itu punya penyakit jantung. Kalau Abi dengar kabar ini, Abi bisa shock. Jantungnya bisa anfal. Dan akan terjadi sesuatu sama Abi. Saya nggak mau, Mbak. Iya, tapi kan ini semua bisa diomongin baik-baik. Lagian nanti kalau miumnya udah diangkat, kata dokter kan kamu bisa hamil lagi. Saya nggak mau, Mbak. Sampai kapanpun saya akan mempertahankan. Dan Mbak juga tadi dengar kan? Dokter bilang kalau bayinya juga ada kemungkinan bisa selamat. Tapi kalau mium kamu dibiarkan, nanti bisa menjadi kanker. Ini bahaya buat jiwa kamu, Ranun. Demi anak yang ada di dalam kandungan saya rela mengorbankan nyawa saya, Mbak. Dan saya mohon sama Mbak Halimah. Mbak Halimah jangan pernah kasih tahu siapapun masalah ini. Kalau sampai ada yang tahu dari Mbak Halimah, saya nggak akan pernah maafin Mbak Halimah. Dari tadi saya terus-terusan mencari Ranun, tapi Ranunnya malah nggak ada. Dan saya juga dari tadi nggak melihat Mbak Halimah. Saya takut Ranun sampai diapa-apain sama Mbak Halimah, Umi. Kamu nih kalau ngomong, diapa-apain apa sama Mbak Halimah? Iya, tapi kan bisa aja, Umi. Kalau sampai Mbak Halimah itu ingin menggugurkan kandungannya Ranun. Hus, kalau ngomong kamu jangan sembarangan ya, Rubia. Halimah nggak mungkin melakukan hal itu. Tapi itu semua kan bisa terjadi, Umi. Karena Mbak Halimah itu kan sama sekali nggak suka kalau Ranun itu sampai punya anak. Umi yakin Halimah tidak seperti itu. Karena sejak awal Halimah sudah tahu Fahmi itu menikahi dia karena ibadah. Jadi kalau sampai Ranun hamil, dia sudah tahu resikonya. Iya, tapi Umi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kalian? Kita habis dari rumah sakit. Dari rumah sakit? Tuh, berarti benar kan dugaan saya? Kalau Mbak Halimah itu emang sengaja membawa Ranun ke rumah sakit karena mau menggugurkan kandungannya. Iya kan? Astagfirullahaladzim, itu nggak benar. Saya menemani Ranun periksa ke dokter. Bener, Rubia. Kamu jangan asal nuduh. Mbak Halimah itu nganterin aku untuk memastikan kehamilan aku. Loh, bukannya kalau kamu itu maunya diantar Mas Fahmi ya? Kamu kan tadi tahu sendiri kalau Mas Fahmi itu ada urusan. Yang dikatakan oleh Ranun itu benar. Lagi pula, tadi itu dia sudah minta izin ke saya lewat telepon. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Apa kata dokter? Dokter bilang, saya memang positif hamil, Mas. Dan udah ada kantung janinnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kandungannya sehat kan? Sehat kok, Mas.
Tapi dokter bilang saya harus banyak istirahat dan jangan lupa minum vitamin. Ya, sebaiknya kamu segera istirahat, Ranun. Apalagi nanti mau ada pengajian kan? Iya, Umi. Terima kasih ya. Mas, saya istirahat dulu. Mbak Halimah, makasih ya Mbak udah nganterin saya. Fahmi, sebaiknya kamu perhatikan minum vitaminnya Ranun ya. Karena vitamin itu penting sekali buat memperkuat jabang bayinya. Iya, Umi. Mbak, ada masalah. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Ya Allah, saya udah bohong. Ranun, boleh saya masuk? Silakan masuk, Mbak. Ranun, sebaiknya kamu berterus terang, Ranun. Gak baik berbohong. Tapi kalau ada apa-apa sama Abi gimana? Kamu gak usah khawatir tentang Abi. Lagian kan kamu masih bisa hamil lagi. Kamu mau kan, Ranun? Saya belum siap, Mbak. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Abi. Saya akan tetap menjalankan kehamilan ini, Mbak. Saya akan mempertahankan. Justru nyawa kamu yang berbahaya sekarang. Apapun resikonya, Mbak, saya terima. Astagfirullahaladzim, Ranun. Mbak, saya lagi mau sendiri. Tolong tinggalin saya sendiri, Mbak. Kamu sholat istiqoroh ya. Mohon petunjuk. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kasih tahu Mas Fahmi, karena ini bisa membahayakan nyawa Ranun. Tapi kalau saya kasih tahu, Ranun bisa marah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak, kalau saya ngagetin, Mbak. Enggak apa-apa kok. Bener, Mbak. Benar. Ada apa ya, Mas? Sebetulnya saya mau nanya ke Mbak. Kok Mbak melamun? Enggak ada apa-apa kok, Mas. Mbak, ada masalah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Atau ada masalah sama Ranun? Bu, Nisa? tolongin saya belajar, Bu. Ada yang bisa tanyain? Iya, sayang. Mas, maaf ya, saya mau nemenin Nisa dulu, Mas ya. Nah, permisi, Mas. Ada masalah apa ya? Saya harus kuat, ya Allah, saya harus kuat. Ranun? Mas Fahmi, Kamu kenapa? saya nggak apa-apa kok, Mas. Terus kenapa kamu nangis? Saya nangis karena bahagia, Mas. Akhirnya kita punya anak. Tadi saya sempat bicara dengan Mbak Halimah juga. Dia kelihatan sedih juga. Ada apa, Ranun? Mbak Halimah sedih
Mbak Halimah nangis juga karena ikut bahagia. Benar, tidak ada apa-apa. Benar Mas, saya nggak apa-apa kok. Tadi sebelum saya pulang, saya singgah di toko. Saya belikan ini buat kamu. Satu gaun yang cantik sekali. Buat apa ini Mas? Itu untuk kamu pakai di acara syukuran kehamilan kamu. Saya mau tamu-tamu yang datang melihat kamu penampilan cantik. Terima kasih ya Mas. Saya nggak mau ngecewain Mas Fahmi. Anak ini harus tetap dilahirkan. Kalau enggak, Mas Fahmi pasti kecewa. Ibu-ibu sekalian, saya mohon doanya yang tulus untuk kehamilan anak kami ini. Karena anak yang dikandung oleh Ranun ini adalah cucu pertama kami. Kami berharap dia bisa lahir dengan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Ranun kok bukannya senang ya, tapi malah sedih. Ada apa ini? Saya harus cari tahu. Ya Allah, saya udah berdosa. Saya udah memberikan harapan yang belum tentu bisa saya kasih. Ruby ya, lain kali kalau kamu masuk ke kamar, tolong ketuk pintu dulu. Kamu tuh kenapa sih? Biasanya kamu nggak pernah protes sama aku. Atau jangan-jangan kamu itu takut ya? Karena kamu lagi menyembunyikan rahasia dari aku. Iya. Rahasia apa? Kamu jangan bohong, Ranu. Sejak tadi aku lihat pas kamu pulang dari dokter sama Mbak Halimah, kamu itu kelihatannya sedih terus. Bahkan sama sekali tidak mencerminkan kegembiraan di muka kamu. Malah sekarang kamu kelihatannya habis nangis. Aku ini nangis gembira. Nun, nangis orang gembira dan nangis orang sedih itu beda jauh. Dan yang aku lihat, sekarang itu kamu tuh nangis sedih. Sebenarnya ada apa sih? Kamu itu jangan so tahu ya, Ruby ya. Aku ini nangis senang. Asal kamu tahu aja. Aku nggak percaya sama omongan kamu, Ran. Atau jangan-jangan kamu itu sekarang lagi berantem ya sama Mbak Halimah? Oke, kalau gitu, aku akan labrak dia sekarang. Aku nggak berantem sama Mbak Halimah. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan pernah ikut campur urusan aku lagi. Sekarang juga aku minta tolong sama kamu keluar dari kamar ini. Aku mau sendiri. Ya udah. Ini bosnya Ruby ya. Tapi kenapa bisa di sini? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mami? Abi, lagi ngapain kamu? Ini lagi buat susu buat Ranun. Kan katanya susu itu bagus buat orang lagi hamil. Tapi ini susunya kurang banyak. Nanti anaknya nggak sehat. Biar Abi yang bikin sini. Nggak usah, Bi. Biar Fahmi aja. Ini kan anak Fahmi. Iya, tapi ini cucu pertama Abi juga. Sudahlah, Abi yang bikin. Abi ini lebih berpengalaman daripada kamu. Ayo, minggir. Kasian banget bener, mereka. Biar Fahmi aja. Saya tidak boleh membuat mereka terus berharap. Saya mesti bilang sama Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Halimah, mau kemana Mbak? Ruby ya. Mbak Halimah iri ya? Ngeliat Mas Fahmi mau buatin susu untuk Ranun dan bukan buat Mbak? Saya cuma... Cuma apa? Udah deh Mbak, nggak usah mungkir. Akuin aja lah. Kalau Mbak Halimah itu sama sekali nggak mau Mas Fahmi lebih memperhatikan Ranun daripada Mbak. Iya kan? Ada apa ini? Ini Mas, Mbak Halimah. Mbak Halimah itu kesal karena katanya Mas Fahmi itu mau buatin susu untuk Ranun dan bukan buat dia. Benar begitu, Halimah?
Kamu kan tahu, kamu dan Ranun itu beda. Ranun itu sedang mengandung anak pertama Fahmi, darah dagingnya. Jadi wajar kalau Fahmi melakukan itu, supaya bayinya sehat. Saya tahu, Abi. Saya tidak mempermasalahkan itu. Kalau emang enggak, ngapain tadi Mbak Halimah berusaha untuk menghentikan Mas Fahmi? Karena saya mau mengatakan sesuatu tentang Ranun ke Mas Fahmi. Ranun? Kenapa dengan Ranun, Mbak? Mbak, kok diam? Kalau ada masalah, cepat kasih tahu saya, Mbak. Ayo, ada apa, Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Ranun cuma minta dikasih tahu kalau dia nungguin Mas di kamarnya. Nggak mungkin kalau cuma itu aja. Pasti ada sesuatu yang mau Mbak Halimah tutupin kan? Oh, enggak kok. Ya udah, saya permisi dulu ya. Ada kepentingan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak salah lagi. Pasti Mbak Halimah menyimpan sesuatu tentang Ranun, Mas. Dan Mas Fahmi harus segera menyelidiki soal ini. Benar, Fahmi. Abi juga jadi khawatir ada apa-apa dengan Ranun. Kemarin itu saya coba bicara dengan Mbak Halimah dan juga Ranun. Tapi mereka nggak bilang apa-apa, Bi. Tapi Mas, itu pasti hanya akal-akalan Mbak Halimah aja. Kalau Mas Fahmi mau, saya bisa bantu Mas Fahmi kok. Saya bantu agar Mas Fahmi bisa menyelidiki soal ini. Boleh. Ini bisa jadi kesempatanku untuk menarik hatinya Mas Fahmi. Dan aku nggak boleh menyia-nyiakan ini. Mas Fahmi. Ranun, ayo minum susunya. Iya, Mas. Pasti nanti saya minum kok. Kalau susunya udah dingin nanti nggak enak. Ayo minum, dikit aja. Supaya kamu dan anak kita nanti sehat. Anak kita sehat. Maksud kamu? Nggak apa-apa kok, Mas. Iya. Saya akan minum susu itu biar anak kita sehat, ya kan? Mas, kalau ternyata anak kita yang lahir ini nggak sehat, gimana? Kamu itu ngomong apa sih? Maksud kamu apa? Kenapa dengan anak kita? Enggak kok, Mas. Saya cuma tanya aja. Kira-kira Mas Fahmi mau terima atau enggak kondisi anaknya kalau nggak sehat? Saya ke toilet dulu sebentar ya, Mas. Kenapa ya kan? Kok aneh dia? Gimana kalau atallah? Artinya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus toh? Iya ya, Kiai. Ya, Atala. Tapi kok juga masih kurang ya, Kiai, Atala ya. Gimana kalau Akbar saja? Akbar. Akbar itu ya bagus, Kiai. Bagus. Cuma terlalu biasa. Terlalu banyak nama Akbar itu. Kita panggil saja Ranun. Biar dia menentukan mana yang paling pantas buat bayinya. Ya dah? Nun, sini Nduk. Ada apa, Abi? Nah, gini Nun. Nama Atallah bagus kan buat bayi kamu tak? Akbar bagaimana? Bagus kan? Ya Allah, saya nggak mau ngerusak kebahagiaan orang-orang yang saya sayang. Mereka begitu bahagia dan sangat mengharapkan bayi ini. Tapi gimana kalau terjadi sesuatu sama bayi ini, ya Allah? Apa yang akan terjadi sama mereka? Saya nggak mau menyakiti mereka. Saya nggak mau, ya Allah. Kok meneng wae toh? Ayo dijawab toh. Yang mana yang paling pantas buat bayimu? Nama yang bagus itu. Yang mana aja, Abi.
yang terbagus dan yang terbaik menurut Abi berdua. Ranun permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong ini belum selesai kok sudah pergi. Aduh, Pak Kiai, iki ana apa toh? Itulah Kiai, saya juga kurang tahu. Sejak Ranun tahu kehamilannya, sikapnya itu aneh sekali. Mungkin ini bawaan bayi kali. Ya, mungkin juga. Iya. Ya Allah. Ya Allah, saya berbohong lagi ya Allah. Sampai kapan saya harus menutupi penyakit saya ini ya Allah? Saya nggak kuat ya Allah. Tolong petunjukmu ya Allah. Saya mohon petunjukmu, hamba mohon. Kenapa lagi dia? Kok dia nangisnya begitu banget sih? Sepertinya ada yang semakin mencurigakan dari Ranu. Kayaknya ada yang dia sembunyikan. Apa? Hasil sidik jari sudah keluar. Jadi pelakunya sudah bisa diketahui siapa? Itu dia, Pak. Kami kesulitan mendeteksi sidik jari yang ada di lampu teplok itu. Loh, bukannya kemarin itu polisi sudah mengambil semua sidik jari kami untuk dicocokkan dengan sidik jari yang ada di barang bukti? Memang, tapi sidik jari yang ada di lampu teplok itu sebagian telah terhapus. Mungkin karena terbakar dan tersiram air, sehingga sulit dideteksi. Coba Pak Fahmi ingat-ingat lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa membantu penyelidikan kami. Dan saya harap Bapak melaporkan secepatnya pada kami. Baiklah, Pak. Kalau saya menemukan bukti yang baru dan juga informasi yang berguna, saya akan telepon Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mungkin kalau jejak pelaku ini hilang begitu saja. Saya harus bisa mencari bukti baru. Apa ini bros pelakunya? Ini brosnya Rubia. Tapi kenapa bisa di sini? Astagfirullahaladzim, Rubia. Kamu kenapa sih ngelakuin itu? Kamu itu hampir aja membunuh Abi dan menghanguskan pesantren ini. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Iya, itu memang bros saya, Mas. Tapi saya nggak melakukan itu, Mas. Rubia, kalau kamu memang bukan pelakunya, kenapa bros ini ada di lokasi kejadian? Saya juga nggak tahu, Mas. Sudah, kamu jangan bohong. Ngaku saja toh. Iya. Tapi Rubia juga nggak tahu, Pak De. Bisa aja kan kalau bros itu jatuh waktu Rubia lagi jalan-jalan di dekat gudang. Bisa aja kan? Memang bisa, Rubia. Tapi pertanyaannya, kamu mau ngapain datang ke gudang? Sedangkan kamu juga tahu kan, Mas Fahmi dan yang lainnya lagi menyelidiki kasus kebakaran itu. Kurang ajar si Ranun. Dia benar-benar bikin aku semakin terdesak. Bia, kalau menurut saya ada baiknya kalau kamu itu berterus terang saja, supaya masalah ini bisa cepat selesai.
Pak D akan melapor sendiri kantor polisi. Assalamualaikum. Pak D, dia mohon, Pak D tunggu, Pak D, dia mohon. Ruby akan menjelaskan, Ruby akan ngaku sama Pak D bahwa Ruby yang telah membakar gudang itu. Astagfirullahaladzim, Rubia. Kamu kenapa sih ngelakuin itu? Kamu itu hampir aja membunuh Abi dan menghanguskan pesantren ini. Ya Allah. Saya juga nggak tahu, Ranun. Tapi waktu saya masuk ke dalam gudang dan lampu itu jatuh, saya berusaha untuk menangkapnya. Tapi saya tidak bisa sampai akhirnya lampu itu yang memunculkan kebakaran. Lalu kenapa kamu menuduh Halimah yang melakukannya? Seperti yang saya bilang tadi, Umi. Saya benar-benar takut. Saya panik. Saya nggak mau sampai semua orang di rumah ini tahu kalau saya yang telah membakar gudang itu. Kamu tahu, Rabia, perbuatan kamu ini benar-benar sulit dipercaya. Kamu bukan saja hampir mencelakakan saya, tapi kamu juga sudah memfitnah Halimah. Saya benar-benar minta maaf. Dia, Pak Ade benar-benar kecewa sama kamu. Pak Ade malu. Abi, sudah. Rubia sudah minta maaf dan kami pun sudah memaafkan. Jadi Abi tidak perlu merasa malu. Iya, Kiai. Nah sekarang kamu berdiri. Kita pulang. Ayo berdiri. Tapi Pak De. Pak De tidak mau kalau kamu bikin malu lagi di sini. Lebih baik kamu pulang bersama Pak De. Ayo kita pulang. Abi jangan Abi. Biar Rubia tetap di sini aja ya. Ranun kan lagi hamil. Ranun butuh teman, Abi. Iya, Kiai. Ranun benar. Biar Rubia tinggal di sini menemani Ranun. Asalkan dia berjanji tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kamu, Halimah, apa enggak apa-apa kalau Rubia tetap di sini? Saya sama seperti yang lainnya. Saya sudah memaafkan Rubia. Kasihan kalau Rubia pergi nanti Ranun kesepian. Abi, Ranun mohon. Semua ini gara-gara Ranun dan Halimah. Mereka udah ngebuat aku kayak orang bego. Lihat aja, aku pasti akan membalas kalian berdua. Apa benar pengobatan ini bisa menyelamatkan bayi saya? Kamu yakin dengan pengobatan itu? Iya, Mbak. Mungkin itu salah satu cara untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan saya. Tapi saya takut ada efek sampingannya. Waktu itu Mbak Halimah juga ikut pengobatan alternatif kan? Iya, tapi kan ujung-ujungnya saya dioperasi. Ya itu karena pengobatan Mbak nggak tuntas, makanya nggak berhasil. Mbak mau kan? Di mana alamatnya? Tapi Mbak, jangan sampai ada yang tahu ya kita pergi ke sana. Ayo Mbak, kita berangkat. Ranun, kenapa kamu? Perutnya sakit lagi? Iya Mbak. Ya udah kalau gitu, kamu istirahat aja dulu ya. Tapi Mbak, dalam kondisi sakit kayak gini akan lebih bagus kalau segera diobatin. Ayo Mbak, kita berangkat. Tapi Ranun... Mbak, jangan tapi-tapi. Ayo Mbak, tolong temenin saya Mbak. Saya udah gak kuat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kaki kamu berdarah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
sekarang telepon mereka dan Mas Fahmi cek sebenarnya ada apa di sana. Dan saya yakin pasti sudah terjadi sesuatu sama mereka, Mas. Dari ufuk timur Mbak. Inilah saatnya kamu berterus terang. Tapi Mbak, percayalah, semua akan selesai dengan baik. Subhanallah.